Donggala, sebuah pelabuhan yang berada di pesisir barat Pulau Sulawesi yang menjadi penanda sejarah maritim Nusantara. Berawal dari tambatan perahu nelayan dan tempat persinggahan kapal-kapal tradisional untuk mengisi perbekalan air tawar. Pelabuhan Donggala lalu tumbuh dan berkembang menjadi salah satu pelabuhan penting di bagian timur Nusantara. Kapal-kapal dagang dari berbagai penjuru Nusantara dan belahan dunia lainnya melabuhkan sauh dan membongkar muatannya di pelabuhan ini. Rede adalah sebutan yang diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda bagi pelabuhan Donggala. Di masa kolonial itu, pelabuhan ini menjadi penyangga bagi penumpukan komoditi hasil bumi dan rempah, khususnya kopra. Stom kapal yang terdengar di seantero kota Donggala tidak hanya sekedar penanda bagi kapal yang sedang melabuhkan sauhnya, tetapi juga menjadi penanda bahwa roda ekonomi masih berputar di kota pelabuhan ini. Suara stom kapal itu sudah lama menghilang dari pelabuhan ini, seturut dengan berhentinya perputaran ekonomi di kota Donggala. Kemasyhuran pelabuhan Donggala telah lama berlalu, seiring dengan berpindahnya operasional pelabuhan ke Pantoloan pada tanggal 2 Mei 1978, yang kala itu diresmikan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Rusmin Nuryadin. Begitu banyaknya pekerjaan, begitu banyaknya kapal yang masuk sampai Donggala ini, sampai kadang-kadang ada kapal yang tidak sempat dibongkar. Karena bagaimana Donggala pada saat itu memang sangat luar biasa, karena hampir kita kekurangan buruh, karena bagaimanapun juga seluruh gudang termasuk ini tempat itu memiliki buruh juga untuk tumbuk kelapa apa. Belum lagi barang-barang yang datang dari seberang. Karena di sini dulu di khusus ini kan, makanya proses di sini tuh terlalu sibuk karena Donggala pada saat itu satu, semuanya masuk ke Donggala. Runtuhnya kemasyhuran pelabuhan dan kejayaan ekonomi kota Donggala pasca pemindahan operasionalnya masih harus didera oleh bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang terjadi pada tanggal 28 September 2018. Kota Donggala yang berada di pesisir Teluk Palu juga menjadi wilayah terdampak akibat bencana tersebut. Pelabuhan dan bangunan tua warisan budaya yang sebelumnya telah ringkih, lapuk, dan rusak tak terawat, turut hancur bersama pemukiman yang ada di pesisir pantai. Reruntuhan bangunan dan dermaga tersebut seakan menjadi penanda baru bagi pelabuhan bersejarah ini. Namun, pertumbuhan ekonomi dan aktivitas sosial di kota Donggala tersebut perlahan menyurut seiring dengan kebijakan untuk pemindahan operasional pelabuhan bersejarah ini. Setelah lebih dari 1 dasawarsa sejak Orde Baru berkuasa, Donggala sebagai induk yang memekarkan kota Palu, Kabupaten Parigi, dan Kabupaten Sigi menjadi daerah-daerah otonom. Saat itu pelabuhan Donggala masih ramai disinggahi kapal-kapal PT Pelni, perusahaan pelayaran milik negara yang beroperasi di alur laut kepulauan Indonesia. Di dermaga juga ramai oleh kapal-kapal barang yang mengangkut hasil bumi dan ternak sapi dari Sulawesi Tengah. Namun, pertumbuhan ekonomi dan aktivitas sosial di kota Donggala tersebut perlahan menyurut seiring dengan kebijakan untuk pemindahan operasional pelabuhan bersejarah ini ke Pelabuhan Pantoloan, pelabuhan baru yang berada di seberang Teluk Palu. Kini, aktivitas bongkar muat di pelabuhan Donggala terlihat lengang, tak lagi terlihat kapal-kapal berlabuh. Tak terdengar lagi hiruk-pikuk para buruh yang mengangkut barang. Kota tua Donggala yang berada di belakang pelabuhan ini juga turut sepi dari aktivitas, seiring redupnya denyut perekonomian kota pelabuhan ini. Beberapa orang buruh masih lalu lalang di dermaga pelabuhan dengan karung dan kotak-kotak kardus di pundaknya. Di sudut lain, terlihat beberapa orang duduk menunggui kailnya. Ikan-ikan pun sudah jarang bertandang. Tidak banyak lagi aktivitas yang terlihat di pelabuhan. Pemandangan yang tersisa hanyalah bangunan serta gedung-gedung tua beraroma kopra dengan tembok yang diselimuti debu tebal dan cat yang telah mengelupas. Pelabuhan yang dulunya adalah salah satu bagian penting dari penanda sejarah maritim Nusantara itu, kini sepi. Pemindahan operasional pelabuhan Donggala ke Pantoloan seakan mencerabut jantung kehidupan ekonomi di kota pelabuhan ini. Pelabuhan Donggala tidak hanya sekedar tumpuan ekonomi, namun telah menjadi bagian jati diri, penanda kultural dan kebanggaan masyarakat kota Donggala. Di masa lampau,
Pelabuhan ini adalah salah satu cara bagi warganya menyatakan diri pada realitas di luar mereka. Pasca pemindahan operasional Pelabuhan Donggala ke Pantoloan, praktis, pertumbuhan pembangunan di kota Donggala pun terabaikan, seiring dengan berhentinya perputaran ekonomi di kota pelabuhan ini. Kawasan Pelabuhan Donggala yang ramai itu kemudian sepi. Banyak bangunan rumah ditinggalkan penghuninya. Operasional kantor-kantor juga ikut berpindah. Toko-toko kelontong tutup karena tak ada pembeli. Bioskop gulung tikar. Dan pasar pun ditinggalkan pembeli dan penjual. Pasca Pelabuhan Donggala ini dipindahkan ke Pantoloan, ada persoalan yang muncul di kalangan masyarakat, terutama itu dalam kehidupan ekonominya, di mana masyarakat tidak memiliki pekerjaan lagi yang menentu. Yang sebelumnya pada saat pelabuhan masih ada di Donggala, perekonomian masyarakat itu sangat luar biasa. Nah, ketika Pelabuhan Donggala itu dipindahkan ke wilayah Pelabuhan Pantoloan saat itu, semua sendi-sendi kehidupan masyarakat Donggala itu sangat berpengaruh terhadap pendapatan ekonominya. Sehingga Pelabuhan Donggala ini tidak menjadi lagi dambaan masyarakat Donggala saat sudah dipindahkan ke Pantoloan. Di masa lampau, Donggala adalah bagian dari kesatuan wilayah Kerajaan Banawa hingga kemudian VOC, sebuah kongsi dagang milik Kerajaan Belanda, mengikat Donggala untuk kali pertama dalam perjanjian penyerahan emas melalui Traktat Banawa pada tahun 1967. Perniagaan maritim di masa kolonial Belanda di Nusantara semakin intensif hingga memasuki abad ke-20. Demikian pula dengan intensitas perdagangan maritim antar kota dan ekspor impor melalui Donggala yang menjadikan pelabuhan di kota Donggala ramai. Sejak pemberlakuan perjanjian Traktat Banawa 1967, Pelabuhan Donggala telah menjadi pelabuhan penting bagi VOC. Pelabuhan Donggala kala itu juga menjadi wilayah perebutan kuasa dari 3 kerajaan besar di Pulau Sulawesi, yaitu Kerajaan Ternate, Kerajaan Goa, dan Kerajaan Bone. Untuk memperluas pengaruh kekuasaannya, kolonial Belanda kemudian menjadikan kota Donggala sebagai wilayah penunjang bagi pemerintah Oost Celebes di Makassar dan Midden Celebes di Manado. Ketika bangsa Eropa menemukan kopra sebagai olahan bahan dasar pembuatan margarin, sabun dan minyak nabati, kopra telah menjadi salah satu komoditi yang sangat dibutuhkan, yang kemudian diperdagangkan secara internasional. Pada kurun waktu tahun 1920 sampai dengan 1939, wilayah Nusantara telah menyuplai 29% dari kebutuhan kopra dunia. Ketika Selat Makassar dibuka menjadi jalur 14, yang merupakan jalur pelayaran dari KPM, sebuah perusahaan kapal uap milik Kerajaan Belanda yang sahamnya dikuasai swasta, melegitimasi dan meningkatkan kekuasaan tata niaga dan perdagangan kopra dari kolonial Belanda di masa itu. Pada 13 September 1940, di kawasan Pelabuhan Donggala, didirikan Hedstifting Kopra Fonds atau dana kopra yang bertugas memborong dan menimbun kopra dari petani. Pada masa itu, dibangun gudang-gudang penimbunan kopra di Tahuna, Manado, Bitung, Kema, Kota Bunan, Amurang, Inobonto, Kuandang, Gorontalo, Toli-Toli, Donggala, dan Poso. Saat ini, gudang-gudang penimbunan kopra tersebut beserta kantor pengelolaannya yang kini tinggal puing reruntuhannya masih dapat ditemukan di kawasan Pelabuhan Donggala. Jadi jam 5 itu buruh sudah mulai kerja. Makanya di warung-warung. Karena begitu banyak warung kan. Karena buruh dari Ganti, dari Loli, dari Bonoge, bahkan buruh Donggala itu sendiri. Nah, dalam proses itu, di situ itu puncak kejayaannya Donggala pada saat itu. Dan kemudian berlapisnya ekspor kopra itu. Makanya memang sangat luar biasa. Jadi kadang-kadang kapal yang datang dari Jawa itu tidak tersusun rapi, mungkin Manado punya dimuat dari Jakarta. Terus kemudian Donggala punya dimuat di Surabaya. Jadi mesti dibongkar dulu Donggala baru ke Manado. Kadang-kadang kalau Manado dulu sampai,
barangnya dibawa dulu ke Manado. Sama dengan pembuatannya di Kalimantan, kapalnya tidak bisa masuk ke sungai, kandas dia, jadi dibongkar dulu di Donggala. Jadi itu semua yang membuat begitu rame ini Donggala pada saat itu. Itu sangat luar biasa. Belum itu bongkar kita itu minyak itu tidak lewat tangki tapi lewat drum. Itu. Jadi itu dibongkar semua pakai tangan, dilempar ke laut baru berenang disorong ke PKKD itu. Salah satu dampaknya itu adalah dalam dunia pendidikan. Karena pelabuhan itu adalah tempat di mana orang menjadi pusat pertemuan. Sehingga pada saat itu Donggala juga menjadi bagian pendidikan, bahkan menjadi pusat pendidikan di Sulawesi Tengah. Sehingga masyarakat yang bermukim di wilayah Lembah Palu pun, yaitu Sigi, Donggala, Parimo, bahkan di luar Lembah Palu juga banyak yang melakukan atau mengenyam pendidikan di kota Donggala. Nah, hal ini tidak terlepas dari kejayaan pelabuhan pada saat itu, karena pelabuhan saat itu menjadi sumber pendapatan. Selain menjadi sumber pendapatan ekonomi, juga menjadi alat transportasi yang begitu modern pada saat itu, sehingga ini lebih memudahkan orang beraktivitas untuk melakukan hal-hal yang sifatnya ekonom untuk membiayai proses pendidikan itu sendiri. Tapi setelah pelabuhan Donggala itu pindah ke Pantoloan, secara dengan sendirinya pendidikan di Donggala juga ikut merasakan. Orang tidak lagi sekolah di Donggala. Banyak yang sudah kemudian pindah, kemudian pergi atau sekolah di tempat lain. Hal ini terlepas dari transformasi tentang pindahnya pelabuhan itu. Jadi pendidikan ini tidak terlepas dari pelabuhan. Dan kemudian berkurangnya itu munculnya 10 November itu. Maksud saya keliru itu buat pemerintah itu. Karena di AVI itu ada 6 lembar dalam lembarannya itu satu-satunya itu untuk dimuat di kapal. Di situ ada nama siapa pemilik barang. Jadi ini pemilik barang tidak bisa lari dia. Ketahuan dia apa yang dia muat, apa yang dia bongkar, apa yang dia kasih keluar. Itu yang diperiksa oleh Bea Cukai pada saat itu. Dan kemudian dasar itu dibuatnya 5B. Kemudian 5B itu dibuatkan izin berlayar, baru dia naik ke kapal. Ada kebijakan tidak pakai lagi itu AVI. Nah, guru ini sudah setengah mati dia, karena mandor ini kan tadi seperti yang saya sampaikan. Maka keluarlah kita ini seperti saya, pergi pendidikan di Jakarta itu, bom kleret yang bisa mengetahui itu. Cuma saat itu juga tetap terbatas. Terbatas itu karena di dalamnya ada polisinya, ada hakimnya, ada jaksanya. Itu. Jadi semua terbatas. Kalau dulu kan bebas itu. Tiba-tiba kita rasakan itu di tahun 78 ya. Tanggal 2 Mei itu. Itu memang sudah ada gambaran kemarin. Cuma tidak setiba-tiba itu. Karena sempat sepi itu kapal baru dia muncul itu. Jadi kapal yang masuk pertama di Pantoloan itu kapalnya Sriwijaya. Kalau saya tidak salah Lematang, kalau bukan Lematang itu. Itu yang masuk pertama. Dan teman saya yang turun pertama ya, pergi pendidikan seperti yang saya katakan tadi. Itu begitu pindah itu pelabuhan ke Donggala itu sangat luar biasa. Itu Donggala itu menangis. Karena kenapa? Memang betul-betul tidak ada kegiatan. Terlalu banyak yang dia tutup, yang dia kasih hilang. Warung hilang, kendaraan hilang, kendaraan angkutan hilang. Buruh ini memang ada sebagian ke sana, tapi sebagian besar itu yang tinggal. Kalau mungkin misalnya 100 ya 20 saja ke sana, tapi 80-nya tertinggal. Aroma kopra yang segera tercium ketika memasuki kawasan pelabuhan Donggala memang masih tersisa.
walau tak lagi setajam dulu. Gudang-gudang yang dulunya menyimpan ratusan ton kopra kini terlihat sepi, dengan pintu tertutup dan tergembok. Jalanan di sekitar gudang juga sepi, walau dari pintu gudang yang masih terbuka, beberapa orang buruh terlihat menyusun karung-karung kopra di sudut gudang yang lengang itu. Kini, kawasan pelabuhan yang dulu ramai itu telah sepi.